Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengurus Japfung atau jabatan fungsional ya, terutama bagi dosen baru yang ingin mengembangkan karir ya, dari dosen biasa menjadi asisten ahli, kemudian lektor dan seterusnya. Nah, jabatan fungsional yang akan saya bahas sekarang ini adalah asisten ahli ya. Jadi syarat-syaratnya adalah kita harus sudah mengikuti pelatihan pekerti ya, kemudian harus punya jurnal pada waktu video ini dibuat ya, yaitu masih tahun 2021 Januari, masih diperbolehkan menggunakan jurnal yang belum terakreditasi ya. Jurnal yang masih biasa belum Sinta itu boleh dimasukkan ke dalam Dupak ya. Dupak adalah file yang akan kita upload ya untuk keperluan mengurus Japfung atau jabatan fungsional. Nah, selain jurnal kita juga harus sudah melakukan yang namanya PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Kemudian sudah pernah mengikuti seminar atau pertemuan, minimal kita punya sertifikat pertemuan ya, suatu conference, bisa lewat Zoom biasanya, bisa lewat YouTube bebas, yang penting ada sertifikatnya. Kemudian sudah melakukan kegiatan pendidikan ya, sudah mengajar mahasiswa sekitar 1 tahun lebih ya, sekitar 1 tahun atau sekian, bisa ditanyakan ke pihak LPPM kampus ya. Kemudian yang penting sudah punya scan-scanan berkas-berkas yang akan saya jelaskan nanti ya. Nah, lebih lengkapnya akan saya jelaskan seperti ini ya. Jadi ini adalah berkasnya ya, berkas yang akan kita upload, tapi yang upload nanti sebetulnya pihak operator ya, operator dari bagian pengembangan karir dosen. Biasanya ada satu ruangan ya, satu ruangan dengan LPPM biasanya. Ini berkasnya kita serahkan kepada operator tersebut, kemudian untuk diupload, dan harus kita jaga ya, harus kita kita temani ya, harus kita temani supaya apa, supaya nanti kalau ada kekeliruan itu langsung bisa kita benarkan nanti di file-file ini. Biasanya pihak operatornya juga sesama dosen ya. Oke, jadi ada 4 bidang ya, ada bidang A, bidang B, C, dan D. Bidang A ini adalah mencakup tentang identitas gelar kita ya, pendidikan kita. Misalnya kita seperti ini ya, ada abstrak tesis, ini jangan di scan ya, tapi caranya adalah dari Word ya, dari Word file tesis kita, kemudian kita jadikan cuma 1 lembar ya, 1 halaman abstrak saja, kemudian kita simpan sebagai PDF. Nah, itu tidak usah diberikan nomor halaman ya, tidak usah, jadi gampang ya, tidak usah di scan. Kemudian ijazah S1 dan S2 ya, nah ini, kemudian sertifikat pekerti. Jadi setiap dosen biasanya diwajibkan mengikuti pelatihan pekerti ya. Jadi pekerti adalah singkatan dari pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional ya. Biasanya isinya pekerti adalah membahas tentang caranya membuat RPP, RPS, kemudian ada teori-teori tentang cara menjadi dosen yang baik dan benar ya, cara mengajar yang baik dan benar, dan semacamnya. Nah, kemudian ada SK mengajar. Nah, SK mengajar itu maksimal 3000 kilobyte ya, jadi bisa Anda kompres ya, di online biasanya banyak di Google ya. Nah, ini SK mengajar bisa minta ke pihak TU ya, bisa minta ke pihak TU, minta sejak tahun kita mengajar ya, pertama kali sampai sekarang Anda ingin mengajukan Japfung. Ini aslinya 6000 kilobyte ya, atau 6 mega, jadi saya kompres. Kemarin saya upload pakai yang ini ya, yang 1700 kilobyte ini.
karena maksimal adalah 3000 kilobyte. Kemudian SK pengangkatan dosen tetap ini bisa minta ke itu ya, ke pihak SDM. Tapi biasanya pas pertama kali kita diangkat jadi dosen biasanya diberikan ini ya, tinggal di scan saja. Lalu surat tugas dosen pembimbing akademik ya, atau DPA ini bisa minta ke TU ya. Nah, itu tadi bidang A. Kemudian bidang B. Bidang B ini lebih ke jurnal ya, lebih ke penelitian. Jurnal, untuk jurnal sendiri syaratnya pada saat video ini dibuat boleh jurnal yang belum terakreditasi ya, publishernya. Nah, kemudian sebelum kita upload ya, sebelum kita serahkan ke pihak pengembangan karir, kita cek plagiasi dulu ya. Kita cek plagiasi, biasanya pihak operator ada sendiri ya untuk mengecek plagiasi, biasanya masih dalam satu ruangan dengan LPPM. Nah, yang saya ini ya hasilnya adalah 20% ya, jadi kesimpulannya masih aman ya. Kalau di atas 30 apalagi di atas 50% itu biasanya lebih dianggap plagiat biasanya. Kemudian ada peer review ya, ada peer review, jadi jurnal kita direview oleh dosen lain di kampus yang sama atau kampus yang lain ya, yang mana sudah punya status jabatan AA atau asisten ahli ya. Mereka bisa kita mintai peer review ya. Kalau saya kasusnya adalah jurnal nasional tidak terakreditasi, maka poin-poinnya adalah ini ya, poin-poinnya maksimal 10. 1333 ini paten ya. Soal ini bisa minta informasinya di LPPM, biasanya akan diberikan poin-poinnya ya, ini poin maksimal. Kemudian nilai yang diberikan oleh reviewer ya, ini maksimal 10 ya, ini poin-poin ya, koma-koma. Kemudian ini ada komentar-komentar ya, komentar peer review, contohnya seperti ini ya. Kemudian di sini ada tanda tangannya dosen yang kita mintai sebagai reviewer. Ini juga ya, biasanya harus ada 2 ya, harus ada 2, bukan cuma 1 ya. Nah, itu kita jadikan 1 ya, kita merger jadi 1 antara peer review 1 dengan 2, kita jadikan 1. Oh ya, yang bidang A tadi, yang ijazah S1 S2 juga kita jadikan 1 ya. Lalu SK mengajar ini juga jelas kita jadikan 1. Yang jelas SK mengajar itu mulai dari SK nya ya, ini surat keputusan, kemudian ada memutuskan, dan sampai ada ini pembagian mata kuliahnya ya. Kalau jadwal ngajarnya tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa. Saran saya tidak usah dimasukkan ya, karena apa? Karena bisa membuat file menjadi semakin besar, nanti susah kompresnya ya. Nah, aslinya sih bisa dikompres sampai kecil banget, tapi nanti resikonya tampilannya menjadi blur ya, tulisannya menjadi tidak bisa dibaca nanti karena terlalu kecil. Jadi ini yang paling kecil ya, 1,7 MB. Ini saja hampir tidak bisa dibaca ya, susah, agak ngeblur. Kalau yang memeriksa orang dari dikti sudah sepuh ya, kacamata minus tebal banget, itu yang susah nanti. Kalau yang memeriksa ya, pihak dikti yang memeriksa masih muda, insya Allah sih gampang ya, tidak masalah. Kemudian ya, ini SK dosen tetap ini juga di merger ya, sama surat tugas dosen pembimbing akademik ya, dosen wali itu. Kemudian bidang C ini lebih ke pengabdian masyarakat ya, jadi satu saja ya, laporan pengabdian kepada masyarakat. Ini saya buat mandiri ya, tidak butuh yang namanya proposal ya. Kenapa? Karena saya tidak butuh pendanaan dari kampus, jadi cukup langsung minta surat tugas ya. Nah, ini yang paling penting adalah ini ya. Nah, ini pengesahan ini, lembar pengesahan ini kemarin itu saya scan ya, saya scan sebagai gambar, kemudian saya insert ya gambarnya ke laporan yang masih doc ya.
Word-nya itu, kemudian saya rapikan ya supaya hampir sama formatnya. Jadi contohnya judulnya seperti ini ya, margin-marginnya, kemudian bagian bawah penomoran ya, ini ada angka 1, 2. Jangan sampai ini gambarnya terlalu besar atau terlalu kecil ya, bahkan sampai angka nomor halaman ini hilang, jangan sampai ya, harus kita sesuaikan biar sama ya. Kemudian surat tugas PKM ini juga kita setorkan ya, kita setorkan. Pertama kali kita mengajukan mau PKM ya kepada pihak LPPM, akan dibuatkan surat tugas ya dari pihak LPPM, kemudian baru kita mengadakan LPPM-nya. Isi PKM-nya adalah ya paling-paling cuma judul ya, judul kegiatannya apa, kemudian waktunya ya, jadwal kegiatannya kapan, seperti itu. Dan ini mandiri ya, artinya tidak usah proposal, tidak masalah, karena tidak ada ajuan pendanaan atau RAP ya, rancangan anggaran biaya tidak ada. Kemudian bidang D ini lebih ke acara pertemuan ya, pertemuan ilmiah yang menghasilkan sertifikat bebas, bisa lewat Zoom ya, bisa. Sekarang kan corona ya, masa-masa corona biasanya seringkali ada webinar. Nah, webinar, kemudian ada BIMTEK dan sebagainya, itu bisa diikuti. Nah itu semua sertifikatnya bisa kita masukkan ke bidang D. Di dalam folder tes ini kemarin ada beberapa kekeliruan, jadi saya edit ya. Kemudian yang di atas pas ya, di luar folder ini yang kita upload, ini yang paling penting ya, tidak kalah pentingnya adalah Dupak. Ini yang kita isi, ini kita isi dari Excel ya awalnya, kemudian ini kita simpan sebagai PDF ya, karena memang yang diupload adalah PDF ya, bukan Excel. Excel kita isi pada saat kita mau mengisikan saja ya. Nah seperti ini ya. Kemudian ada lembar pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah ya. Jangan lupa bidang ilmu mata kuliah ini kita isi 4 ya. Misalnya ada beberapa mata kuliah yang kita sukai, yang kita ahli, itu kita isikan 4 judul ya di sini. Ada nama, NIP, NIDN, dan seterusnya. Kemudian PAK. Nah ini PAK tidak kalah penting ya, ini nanti kita jelaskan ya. Ada fakta integritas, ini bisa minta dari LPPM ya, bisa minta ke LPPM. Bermaterai, kalau sekarang kemungkinan sudah memakai materai 10.000 mungkin ya, dimulai tahun 2021. PPKD, nah ini ditandatangani oleh Kaprodi ya, Kaprodi jurusan kita. Kemudian surat pernyataan keabsahan ilmiah, kemudian surat pernyataan keabsahan karya ilmiah, ini juga sama, kita masukkan bidang ilmu ya, 4 bidang ilmu yang kita sukai, yang kita ahli. Kita masukkan judul jurnal yang kita buat, yang kita setorkan pada saat upload itu ya. Kemudian identitas karya ilmiah, kita sebutkan judul jurnal dalam kurung publishernya, kemudian identitas, alamat dalam volnya, vol 5 nomor 1, tahunnya, kemudian ISN nya berapa, kemudian ini ada judul jurnal kita ya, lalu penulisnya siapa, kita sendiri begitu ya. Dan sekali lagi ini materai kemungkinan di tahun sekarang sudah menggunakan materai 10.000. Lalu surat pernyataan melaksanakan pendidikan, ini juga ditandatangani oleh Kaprodi jurusan kita ya. Nah ini isiannya kita jelaskan nanti di Excel saja. Kemudian surat pernyataan melaksanakan penelitian, ini juga ditandatangani oleh Kaprodi jurusan. Dan jangan lupa di stempel ya, jangan lupa di stempel, karena kemarin saya sempat tidak kepikiran ya ada stempelnya. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu, seperti ini ya, hampir sama dengan yang tadi. Kemudian tanggal berapa, satuan hasilnya, jurnal, jumlah volume kegiatan 1, angka kredit 1, memang 1 ya biasanya. Jumlah angka kredit, nah ini dari rata-rata peer review ya, ini adalah 9,15.
Ini adalah hasil dari rata-rata peer review ya yang di bidang B. Nah, ini kan ada poin-poinnya tadi. Nah, ini ditambah dengan nilai akhir yang ini dirata-ratakan menjadi yang ini. Nah, menjadi 9,15 itu asalnya dari itu ya. Lalu surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas dosen. Nah, ini yang sertifikat itu ya. Ini juga ditandatangani oleh Kaprodi jurusan. Ini ada judul ya, judul kegiatan seminar itu, entah itu bimbingan teknis, seminar, conference, webinar atau semacamnya, yang intinya kita dapat sertifikat ya. Tanggalnya kapan, satuan hasilnya, angka kreditnya, jumlah volume ya, sampai keterangan bukti fisik sertifikat ya, tidak usah ada nomornya. Lalu surat pernyataan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, ini juga ditandatangani oleh Kaprodi jurusan plus stempel. Implementasi ini ya, judul PKM-nya apa, kemudian tanggalnya kapan, satuan hasilnya, jumlah volume kegiatan, angka kredit, nah sampai ke keterangan atau bukti fisik ya, surat tugasnya yang saya tunjukkan tadi disertai dengan nomornya ya. Nah, kemudian ini adalah Excel-nya ya. Jadi nanti ada beberapa sheet ya. Sebetulnya sheet PAK dan PPKD ini tidak ada di dalam Excel ini ya, cuman saya gabungkan saja di sini supaya tidak bingung. Nah, dubak ini di sheet dubak tidak usah diubah ya. Di dalam sheet dubak kita tidak usah ubah apapun ya. Kita print seadanya. Tinggal kita sesuaikan saja yang nilai-nilainya ini ya, supaya bisa muncul ya, kita linkkan ke sheet lainnya. Ini ada nama instansinya, kampusnya apa ya, kemudian masa penilaiannya. Karena saya mengajukan tahun 2020 kemarin, jadi saya ajukan di bulan pertama kali saya mengajar ya, November tahun 2017 hingga sekarang ini ya, tahun 2020 bulannya juga November ya, harus sama. Kemudian namanya saya, NIP dan lain-lain. Kemudian kita isikan ya, pendidikan formal kita isikan yang magister ini. Kalau ini saya linear jadi 150 ya. Jika Anda tidak linear maka angka ini adalah 100. Dan ini adalah link ya, link dari sini, dari sheet bidang A G30. G30, nah ini dari sini ya. Jadi keterangan bukti fisiknya adalah sekian ijazah S1 dan S2. Lalu pendidikannya ya, melaksanakan pendidikan. Poin 2, melaksanakan perkuliahan, tutorial dan membimbing bla bla bla. Ini asalnya dari bidang A G71. Bidang A G71. Nah ini, jadi kita mengajar sejak kapan ya, kalau saya sejak tahun 2017 semester gasal ya, semester ganjil, maka kita sebutkan saja. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari SK tadi yang saya tunjukkan ya, SK mengajar. Ini asalnya dari SK mengajar ya, bisa kita lihat. Nah, ada nama mata kuliahnya, SKS-nya berapa, dan di total di sini. Kemudian di sini ada 2 baris ya, ini paten ya. Kedua baris ini paten ya, 10 SKS pertama dan 2 SKS kedua sama saja ya, walaupun total SKS di bawah 12 tetap tulisannya begini. Ini kan 9 ya, berarti kan kelebihannya 0. Kemudian ini kita kalikan, 9 dikali 0,5 jadi 4,5. 0 dikali 0,25 hasilnya 0. Dan ini adalah buktinya ya, buktinya adalah surat keputusan, kita tunjukkan nomornya ya, nomor suratnya SK nya itu. Ada contoh SKS di atas 12, yaitu contohnya ini ya, total 14 SKS. Tetap kita patenkan ya, 10 SKS pertama dan 2 SKS kedua, kata-katanya sama saja ya. Nah, kemudian kita isikan ya, ini maksimal 10. Kenapa? Karena ini kan 10 SKS pertama. Nah, sisanya baru kita isikan di sini ya, 4. Walaupun ini tulisannya 2 SKS kedua, kita isikan saja sisanya ya, karena kan ini totalnya 14. Jadi kita isikan 4 ya.
terus kita kalikan 10 kali 0,5 jadi 5, 4 dikali 0,25 jadi 1, dan jangan lupa surat keputusan beserta nomornya ya. Kemudian ini kita sum ya, kita sum dari sini sampai sini yang atas tadi itu kita sum. Kemudian ini kita linkkan ya, kita linkkan ke sini 39. Kemudian ini ada pembina kegiatan mahasiswa, pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik. Ini adalah dosen wali ya. Kita sebagai DPA, dosen pembimbing akademik atau dosen wali ya, kita isikan di sini. Ini dari bidang A G80. Nah, ini kita menjadi dosen wali sejak kapan itu kita isikan ya. Judulnya adalah penasihat akademik, diberi nomor urut ya di sini karena ini judul sama. Karena judulnya sama, supaya kita bingung maka kita berikan nomor urut manual. Kemudian disertai semester beserta tahunnya. Kemudian ini poin-poinnya ya 1, 2, 2. Ini adalah nilai-nilainya. Kemudian jangan lupa surat tugasnya ya, jangan sampai salah ya, karena nanti akan dicek. Kalau dicek keliru nanti biasanya akan ditolak. Kemudian di total, di sum ya. Nah, itu dilinkkan ke sheet ya, ke sheet sini. Nah, ini kemudian melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Ini adalah pekerti ya, pelatihan pekerti, lamanya 31, antara 31 hingga 80 jam ya. Angka kumnya, nilai kumnya cuma 1. Ini dari bidang A G83. Nah, ini ya, nilai kumnya cuma 1 ya. Jangan lupa sertifikatnya dan nomornya ya, 1 kegiatan, dan jangan lupa bulan serta tahunnya. Kemudian selanjutnya adalah poin 3 ya, melaksanakan penelitian. Saya sempat buat jurnal nasional tidak terakreditasi, itu dari bidang B ya, link bidang B G30. Nah, ini yang tadi saya katakan ditandatangani oleh Kaprodi ya, Kaprodi jurusan kita, disertai dengan stempel. Nah, dari ini ya, yang dari rata-rata itu tadi kita linkkan ke sini. Kemudian lanjut ke bawah lagi. Nah, ini membuat menulis karya pengabdian, ini yang PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini dari bidang C G29. Nah, bidang C G29. Nah, ini yang tadi ditandatangani oleh Kaprodi jurusan dan di stempel ya. Terus ada lagi nah, ini adalah pertemuan ilmiah ya, bisa BIMTEK, bisa seminar, bisa conference, bisa webinar ya. Ini bidang D G30. Nah, ini bidang D G30. Nah, ini seminar ini ya. Nah, kemudian di total ya, di total semuanya. Nah, kemudian ini ditandatangani oleh Kaprodi jurusan, jangan lupa stempelnya juga. Kemudian ditandatangani oleh rektor ya. Urutannya adalah kita minta tanda tangan ke Kaprodi dulu, disertai stempel, kemudian minta tanda tangan ke rektor, seperti itu. Cuma itu, yang ini kosong ya. Kemudian kalau sudah dapat tanda tangan, di scan seperti yang tadi saya tunjukkan. Lalu yang PAK ini, jadi PAK ini adalah ringkasan dari Dubak ya. Apa-apa yang kita lakukan di Dubak ini kita kopikan ke PAK, dan jangan sampai ada yang kosong. Yang kemarin sempat ditolak ya. Jadi biasanya kalau kita mendapat file dari LPPM itu yang bagian PAK formatnya itu sangat banyak sekali poin-poinnya. Nah, itu yang poin yang tidak kita lakukan, yang tidak ada nilainya, kita hapus saja ya, kita delete ya, kita seperti ini ya. Nah, jadi ini sama saja seperti di Dubak ya, ada pendidikan formal, magister, kemudian melakukan pendidikan, lalu ada dosen wali, pekerti. Nah, langsung kan
kemudian jurnal, lalu PKM, dan ada ini BIMTEK ya, seminar. Ini hampir sama sebetulnya dengan di Tupak ya, cuman ini kan banyak sekali yang kosong, cuman kalau di PAK ini lebih ke ringkasan saja ya, yang tidak ada nilainya itu kita hapus ya, kita delete, tanda tangani oleh ketua tim ya, ketua tim penilai jabatan fungsional. Ini bisa kita titipkan ke pihak pengembangan karir dosen ya, kalau misalnya kita tidak bisa ketemu orangnya langsung ya. Kemudian PPKD ini yang ditandatangani oleh Kaprodi jurusan ya. Ini sebetulnya dari Word ya, cuman saya pindah ke Excel supaya gampang hitungnya ini. Jadi ini kita minta nilainya ya, kita minta nilai ke Kaprodi mulai dari kinerja pelaksanaan, tridharma sampai perilaku kerja. Ada beberapa poin ini ya, ada orientasi, integritas, komitmen, kedisiplin, kerjasama, kepemimpinan. Itu semua kita jumlah ya, kita sum jumlah di sini, kemudian kita rata-rata ya. Jadi ini kita jumlah, kemudian ini kita rata-rata ya, kita rata-rata. Lalu di sini adalah hasil perkalian ini dengan ini ya, 0,4 atau 40%, kita kalikan itu. Nah kemudian ini adalah penjumlahannya, ini ditambah ini sama dengan ini ya. Nah untuk urusan identitas seperti pejabat penilai ini ya, ini Kaprodinya ya, bisa minta infonya ke Kaprodi Anda masing-masing ya. Kira-kira ya cuma seperti ini ya, gampang, hasilnya gampang. Yang susah itu ketika kita mengisi ya, kita mengisi kemudian kita koreksikan ke pihak LPPM ya, ke pihak pengembangan karir dosen. Biasanya sering ada revisi ya, itu apalagi kalau kita sedang masa-masa corona ya, jarang ke kampus ya, apa-apa serba online, itu yang menjadi kendala sehingga molor biasanya. Dosen-dosen itu biasanya kebanyakan molor ya untuk mengurus jabatan fungsional. Nah ini kita simpan ya, kita pindahkan ke flash disk untuk kemudian di copy ke laptopnya atau ke komputernya pihak pengembangan karir dosen. Itu nanti kita temani ya, jangan sampai kita tinggal ya, kita temani, barangkali ada yang keliru biar nanti dikoreksi lagi ya sebelum upload beneran ya. Dan ini pengajuan jabatan fungsional bisa saja ditolak ya, sekali lagi bisa saja ditolak kalau data yang diupload itu salah atau keliru, terutama bagian abstrak ya, abstrak tesis. Jangan lupa ini adalah hasil dari Word, disimpan sebagai PDF ya, bukan hasil scan. Jadi ya dari file tesis kita itu kita hapus semuanya kecuali halaman abstrak ya, kita hapus semuanya kecuali halaman abstrak, cukup yang bahasa Indonesia saja. Nomor halaman kita hapus saja ya, kita cuma butuh abstraknya saja. Nah ini kita simpan sebagai PDF ya dari Microsoft Word. Ya untuk yang Tupak tadi, cara membuat PDF nya adalah seperti ini ya, tinggal pilih salah satu sheet yang mau kita jadikan PDF, kemudian klik menu file, kemudian save as ya, browse. Nah ini kita cari PDF. Nah ini PDF. Nah, jangan lupa kita pilih yang minimum size ya, supaya tidak terlalu besar nanti. Kita simpan. Nah cuma gitu ya. Nah begitulah penjelasan tentang tata cara mengisi Tupak dan lain-lain untuk keperluan pengajuan jabatan fungsional, terutama asisten ahli ya. Sekian, terima kasih. Ya itu dia ya, syarat-syarat dan tata cara pengisian Tupak. Ada PAK, ada PPKD, ada peer review untuk jurnal dan sebagainya ya. Itu semuanya sebetulnya gampang ya, yang penting kita sudah linear ya, gelarnya yang penting sudah linear antara S1 dengan S2. Kalau yang tidak linear ini yang susah ya, harus meningkatkan nilai kum dengan cara membuat jurnal ya, dengan cara publikasi jurnal yang sudah terakreditasi Sinta, minimal Sinta 3. Itu bisa membantu ya, bisa mengontrol nilai kumnya.
Saya akhiri, jika ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.